public private partnership yang selama ini mungkin kita menganggapnya itu bukan bagian daripada domain public private partnership, tapi pada implementasinya kegiatan itu adalah bagian daripada public private partnership. Oke. Nah, sebelumnya saya sudah ini ya menjelaskan terkait dengan apa namanya eh, public private partnership, terus apa namanya terkait dengan ini ya apa namanya keuntungan atau kendala tantangan misalnya. Tantangannya apa saja sih di eh, public private partnership ini kan gitu. Nah, sebelumnya saya sudah membahas ya teman-teman sekalian bahwa sebentar tantangan atau kendala dalam kemitraan itu ada beberapa poin dan kita masuk di dalam apa sih contoh daripada public private partnership, yaitu salah satunya adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, atau CSR, dan hal ini apa menjadi hal yang umum ya teman-teman sekalian, bahwa tentunya kegiatan pemerintah itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi itu tidak bisa dijalankan serta-merta langsung oleh pemerintah, dilakukan langsung, tapi diselenggarakan langsung, karena kita tahu bahwa keterbatasan pemerintah dalam aspek budget, monitoring, dan lain sebagainya, yang menyebabkan pelayanan publik, fasilitas publik, dan hal-hal yang menyangkut di masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah itu belum begitu maksimal. Sehingga di sini adalah peran serta pihak swasta, dalam hal ini bisa perusahaan, bisa organisasi, dalam menjalankan bentuk pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dan sebagainya. Namun hal ini perlu kita garis bawahi bahwa peran dari swasta ini tidak menggantikan peran pemerintah. Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi kemitraan swasta di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kebijakan publik, itu semata-mata sebagai bentuk upaya perusahaan terhadap lingkungannya, yang dimana bisnis yang diemban atau yang diinginkan adalah model bisnis yang berkelanjutan. Nah, salah satu contoh public private partnership tanggung jawab sosial perusahaan, atau sering disebut dengan CSR, dalam bahasa Inggrisnya corporate governance. Nah, kenapa CSR itu menjadi daripada kemitraan publik dan pemerintah dan swasta begitu juga ya? Karena kita ketahui sendiri bahwa perusahaan di sini juga memiliki kewajiban yang sangat-sangat penting, yaitu menyelenggarakan bisnis yang berkelanjutan, di mana bisnisnya itu tidak hanya sebatas ekonomi saja, tapi juga harus mengandung atau harus menitik beratkan pada bentuk kontribusi sosial di masyarakat. Artinya peran dari perusahaan ini sangat vital sekali apabila dalam perkembangan industri atau bisnisnya hanya mengejar profit saja. Dan hal ini sering dikritik sebagai salah satu bentuk istilahnya kepincangan daripada model kapitalisme yang dijalankan oleh dunia industri. Oleh sebab itu maka kontribusi dari swasta untuk menjalankan CGC itu good corporate governance ya, teman-teman sekalian. Good corporate governance sebagai salah satu upaya
apa namanya, sebagai salah satu upaya swasta, untuk menerapkan akuntabilitas. Jadi apa namanya, akuntabilitas ini dijalankan tidak hanya dijalankan oleh pemerintah, tapi juga oleh perusahaan. Bentar ya. Nah, ini yang menjadi salah satu tuntutan daripada apa namanya, mohon maaf sebelumnya. Jadi di mana perusahaan itu wajib menjalankan CGC. Di situ disebutkan adalah implementasi CGC adalah Good Corporate Governance. Apa itu salah satunya dari CGC? Poin-poinnya yaitu bagaimana perusahaan menjalankan akuntabilitas publik dengan memberikan apa namanya, kontribusi apa namanya, dari kegiatan dan aktivitas industrinya terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi hal ini sangat-sangat penting sekali apa namanya, bagi perusahaan, sehingga dia tidak hanya sebatas atau semata-mata mengejar profit atau keuntungan saja, tapi wajib mandatori sifatnya untuk apa? Untuk menjalankan akuntabilitas kinerja perusahaan terhadap tanggung jawab masyarakat di sekitar wilayah perusahaan itu beroperasi. Sehingga ini sangat penting sekali bagaimana membangun bisnis sebuah perusahaan atau bisnis secara berkelanjutan. Oleh sebab itu kadang tidak heran apabila salah satu perusahaan, mungkin kalau di Mojokerto banyak sekali ya industri kayak pabrik dan sebagainya. Jadi agar apa namanya, bisnisnya itu dapat bisa berjalan lancar, ya kan? Maka di situ perusahaan atau pabrik dan sebagainya berkewajiban atau mandatori untuk memberikan kontribusi sosialnya, kontribusi lingkungannya terhadap masyarakat di sekitar dan lingkungan di mana perusahaan itu menjalankan operasi. Jika tidak, maka ada dua yang berakibat. Yang pertama adalah jelas bahwa penerapan CGC ini sudah diatur di dalam pemerintah karena ini adalah bagian dari mandatori. Otomatis apabila tidak dijalankan, kegiatan CSR ini akan berdampak terhadap operasionalnya. Bisa kegiatan operasionalnya itu apa namanya, akan terhambat akibat masyarakat yang tidak puas terhadap keberadaan perusahaan dan perusahaan tidak memberikan kontribusi sosial terhadap masyarakat sekitar. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah hal ini saja dalam perkembangannya apabila ada tuntutan. Namanya perusahaan kan, masyarakat kan berhak untuk menuntut terkait dengan apa? Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Bagaimana perusahaan itu transparan menjalankan kegiatan usahanya dan transparan dari setiap usahanya itu wajib memberikan kontribusi kepada masyarakat. Nah, hal ini, kegiatan transparansi atau akuntabilitas ini diaudit langsung oleh pemerintah melalui apa? Salah satunya adalah kegiatan UKL-UPL, proper, dan sebagainya. Oleh sebab itu, maka kadangkala perusahaan yang apa namanya sudah beroperasi wajib mengikuti proper, ya kan? Wajib mengikuti proper
Agar apa? Agar kegiatan sosial dan lingkungannya itu dapat dinilai sehingga hal ini menjadi salah satu kegiatan yang penting, laporan yang sangat penting bagi perusahaan guna menjalankan transparansi dan akuntabilitas terhadap government dan masyarakat itu sendiri. Nah, ini menjadi salah satu hal yang sangat penting sekali, di mana perusahaan tidak hanya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tidak hanya berfokus pada ekonomi saja, tapi pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang ramah lingkungan, pengembangan bisnis yang ramah terhadap lingkungan, terhadap masyarakat. Ini yang menjadi salah satu hal yang sangat-sangat penting sekali. Contoh misalnya teman-teman dulu sempat terjadi salah satu perusahaan di mana dia itu ya pada saat masuk di dalam syuting National Geographic Channel ya, ketika sampah itu mencemari lingkungan, dan pada saat tim kameramen National Geographic Channel itu melakukan diving atau penyelaman, di situ ditemukan salah satu sampah, ya kan, salah satu sampah plastik dari kemasan makanan ya, makanan ringan. Di situ yang memproduksi adalah Unilever. Apa yang terjadi ketika dipublish di di media? Yang terjadi adalah sahamnya rontok atau turun. Nah, ini begitu pentingnya penerapan bisnis yang beretika, baik itu beretika berkewajiban menjalankan kegiatan sosialnya melalui program CSR, dan juga kewajiban menjaga lingkungannya. Makanya di situ kontribusi terhadap ekonomi yang berkelanjutan atau development ini sangat penting sekali bagi perusahaan dan juga bagi pemerintah. Ikut menandatangani terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana salah satunya adalah pemerintah berkewajiban, jadi pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menjaga ekosistem dan ekosistem lingkungan yang ada di sekitar, sehingga ini menjadi salah satu upaya dalam menangani memitigasi perubahan iklim. Salah satunya apa? Sampah, pengolahan sampah secara terpadu, ya kan? Bagaimana mengurangi reboisasi dan sebagainya. Dan hal ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tapi juga perlu sebuah kolaborasi. Pemerintah tidak bisa menjalankan sendiri kegiatan ini. Maka dari itu perlu sebuah kolaborasi, perlu sebuah kemitraan dengan pihak swasta dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Oke. Next. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan selain pada pemegang saham, misalnya nih kalau di tempat saya bekerja ini pemegang sahamnya adalah Vali dan Antam ya, aneka tambang. Jadi CSR itu tidak hanya kita istilahnya memberitahukan bahwa aktivitas kita itu dilaporkan kepada Vali Global yang ada di Kanada dan Brasil, serta pemerintah Indonesia, tapi juga kita berkewajiban untuk melaporkan setiap aktivitas CSR kita, corporate social responsibility, dan setiap aktivitas kegiatan program lingkungan itu kepada pemerintah kabupaten, bahkan pemerintah provinsi. Jadi kegiatan corporate social responsibility ini tidak hanya dilaporkan kepada shareholder atau pemegang saham, yaitu Vali dan Antam, tapi juga kepada pemerintah daerah, baik itu pemerintah kabupaten,
pemerintah provinsi, bahkan dinas-dinas yang berkepentingan terkait dengan kegiatan program CSR. Pun juga tanggung jawab atas kelestarian lingkungan atau Sustainable Environment Responsibility. Jadi kita di Sumbawa Timur Mining itu juga melaporkan setiap aktivitas kita dalam pengelolaan limbah B3 kita, dalam pengelolaan limbah domestik kita, pemantauan kualitas udara, kualitas air, sampai pada pemantauan flora dan fauna. Kepada siapa kita melaporkan? Yaitu kepada Dinas Lingkungan Hidup di kabupaten maupun provinsi. Jadi begitu besar kegiatan-kegiatan perusahaan yang tidak hanya sebatas kegiatan melengkapi mandatori saja dari pemerintah atau kewajiban yang sudah dicetuskan oleh pemerintah, tapi juga sebagai upaya untuk membantu pemerintah dalam mencapai pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Seperti itu. Nah, dalam perkembangannya perusahaan pasti dalam menjalankan itu tidak serta-merta langsung dilakukan sebuah program CSR. Tapi kita perlu melakukan stakeholder dialog atau dialog terhadap kepada pemangku kepentingan, baik itu di level kecamatan, kabupaten maupun provinsi, untuk merumuskan bersama kira-kira program yang bisa diakselerasi terkait dengan pelayanan publik itu apa yang perlu jenis program apa yang perusahaan perlu berkontribusi kepada masyarakat. Secara otomatis hal ini mengantisipasi agar program yang dikembangkan oleh pemerintah atau program yang dijalankan oleh pemerintah tidak overlapping ya, tidak overlapping dengan program CSR yang ada di perusahaan. Misalnya nih, ada pembangunan sarana irigasi. Hal ini sudah disepakati bahwa pembangunan irigasi ini sudah ditetapkan di dalam pagu pembiayaan atau program tahun 2024 misalnya atau 2023. Namun kadangkala dalam perkembangannya kita dituntut untuk menjalankan program itu. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya stakeholder dialog dengan pemangku pemerintah agar program itu tidak overlapping antara program pemerintah dengan program CSR. Saya boleh minta waktu sebentar, Pak Prapto? Ya, Pak. Istilahnya Sumbawa Timur Mining itu ada program namanya PPM ya, kalau di tambang mineral adalah PPM, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini apa kita sebut program CSR sebenarnya Corporate Social Responsibility. Di sini ada 5 fokus kegiatan. Ada 5 fokus kegiatan yang kita lakukan untuk program pemberdayaan masyarakat atau program Corporate Social Responsibility. Apa itu? Ada program kesehatan, ada program pendidikan, program ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur. Sebentar ya. Sosial budaya dan infrastruktur. Nah, program ini itu kita tidak serta-merta langsung menjalankan program ini, tapi juga perlu namanya koordinasi dengan dinas terkait, stakeholder terkait, pemerintah, masyarakat, dan sebagainya. Karena kita tidak mau program yang kita jalankan itu dari sumber STM oleh STM untuk STM enggak, tapi dari STM oleh masyarakat untuk masyarakat, kan kayak gitu kan. Jadi untuk kesehatannya ada program peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan
pelayanan dan kualitas pendidikan. Kalau ekonomi fokus pada peningkatan derajat ekonomi masyarakat, peningkatan daya beli, saving dan lain sebagainya. Sosial budaya, peningkatan kegiatan sosial budaya, adat dan sebagainya. Kalau infrastruktur fokus pada perbaikan fasilitas umum di masyarakat. Nah, ini ada kita fokus programnya, ada partisipasi desa, kemitraan strategis, donasi dan sponsorship. Ini yang kita lakukan ya. Terus, nah apa untuk yang lingkungan? Jadi kita ketahui ya teman-teman sekalian bahwa penanganan masalah sampah itu kan tidak hanya sebatas, tidak hanya permasalahan pemerintah, betul enggak? Triliunan, miliaran, bahkan triliunan dana pun apabila penanganan sampah itu tidak dilakukan di hulunya, tapi di hilirnya, ya kan? Itu akan menyebabkan permasalahan sampah tidak akan terhenti sampai kiamat pun. Sehingga secara otomatis disinilah peran kerjasama pemerintah dengan swasta serta masyarakat untuk penanganan sampah. Caranya gimana? Di sini PT Sumba Timur Mining itu mengembangkan atau menjalankan program bank sampah, di mana masyarakatnya itu dididik oleh STM, oleh perusahaan untuk melakukan pemilahan sampah, ya kan? Pemilahan sampah, pengolahan sampah, sampai pada nanti masyarakat memilah sampah-sampah yang memang bisa dijual di bank sampah itu sendiri. Ada yang memang sampahnya bisa digunakan untuk organik. Nah, terus bagaimana peran dari pemerintah? Apakah pemerintah tidak berperan? Di sini pemerintah sangat berperan sekali. Siapa itu Dinas Lingkungan Hidup? Karena apa? Karena Dinas Lingkungan Hidup akan membantu untuk menyediakan trainer dalam pengolahan sampah itu, memberikan bantuan dalam peningkatan kualitas dan pengetahuan, swasta menyediakan fasilitasnya, dan masyarakat terlibat di dalam penanganan sampah itu. Apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Jadi setelah permasalahan sampah di desa itu sangat runyam sekali dan tidak ada selesainya, maka kita mengembangkan satu bank sampah. Jadi 8 bank sampah unit, satu desa, satu bank sampah. Jadi pengolahan bank sampah ini dibantu sosialisasi, peningkatan kapasitas sama DLH, masyarakat yang di situ juga kita edukasi, dan kita juga membantu pembangunan fasilitas bank sampah induk. Sehingga apa? Sehingga sampah yang dikembangkan itu bisa ditangani dari hulunya. Jadi tidak hanya hilir sekarang. Kalau misal hilir kan langsung di TPA dan lain sebagainya. Sedangkan bagaimana kapasitas TPA kan, dan sampah tiap hari menumpuk, masyarakat semakin hari semakin bertambah, sampah yang dihasilkan juga semakin banyak. Maka ketersediaan fasilitas di TPA, tempat pembuangan akhir sampah, lama-kelamaan akan menyempit. Sehingga disinilah penanganan sampah dari hulu sangat penting sekali, karena penanganan sampah ini menjadi salah satu bagian daripada upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, Sustainable Development Goals. Ini yang sudah kita lakukan. Nah, bagaimana perkembangannya sampah yang sudah dilakukan dalam pengolahan lingkungan ini kan itu. Jadi begini teman-teman sekalian, jadi sampah yang sudah dihasilkan itu kan akan dipilah melalui bank sampah, dari bank sampah desa dipilah, dicatat, setelah itu dari bank sampah desa akan dikirim sampah yang sudah terpilah itu, botol plastik dan sebagainya, kardus, itu akan diantarkan ke bank sampah induk untuk di pressing dan nanti dijual kemana? Kepada perusahaan yang membeli sampah tersebut. Sehingga dari bulan Desember 2021 total pengiriman sampah dan pendapatannya itu kurang lebih sudah mencapai total penjualan sampah, total sampah yang dihasilkan, yang dikirim ke industri ya, itu sebanyak 25 ton. 25 ton dari
tahun 2021 sampai tahun 2022 Mei ya. Jadi total penjualan sampah kurang lebih sudah mencapai 58.557.625. Ini dari sampah, teman-teman. Jadi sebenarnya masyarakat itu bisa mengolah sampah untuk dijadikan untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari pengolahan sampah. Terus yang berikutnya adalah, bentar. Nah ini salah satunya. Ini adalah salah satu video testimoninya. Terdengarkah suaranya? Iya, masih kedengaran, Pak. Oke ya. Oke. Itu yang di apa namanya di UMKM, di pengembangan UMKM. Nah ini juga ada pertanian organik. Ini juga kita kerjasama juga dengan Dinas Pertanian ya teman-teman ya. Dinas Pertanian untuk mengembangkan komunitas pertanian organik. Bahkan kita kembangkan pertanian itu tidak hanya sayur organik tapi juga padi semi organik atau padi sehat lah. Eh, Nanti jadi sampai pada dilakukan pelatihan sampai pada di, di di bagaimana kontennya sebuah apa namanya perhatiannya pemerintah juga mengharapkan dukungan dari swasta untuk mengembangkan pertanian organik ini sebagai salah satu brand atau produk unggulan daerah yang menjadi salah satu aset untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, terutama komoditas-komoditas unggulan yang bersifat organik. Dalam teman-teman kurang lebih sudah dalam 1 tahun terakhir ini kurang lebih 1 tahun itu produknya sudah panen dan hasilnya sebanyak 18 ton dari berbagai jenis ya, dari berbagai jenis sayuran dan padi, sehingga income yang didapat dalam 1 tahun itu kurang lebih 148 juta itu dari petani binaan PT Sumber Timur Main ini bekerja sama dengan dinas
pertanian, menarik sekali. Artinya pemerintah juga ikut andil di dalam kesuksesan program ini. Selain di mana makanan sehat, pertanian sehat, ramah lingkungan salah satu poin penting di dalam upaya peningkatan SDGs.